Satu malaman ini tuh aku bisa dibilang tidurnya tidur ayam aja, karena aku tidur tuh tapi pikiranku entah kemana-mana aja. Karena tadi malam kan kakak iparku tuh udah ngeluarin tanda-tanda mau lahiran, makanya tadi malam itu kakak iparku sama mamaku langsung aja pergi ke rumah sakit. Jadi yang ada di rumah itu tinggal aku, bapakku, sama kedua bocilku dan keponakanku. Nah jadi keadaan inilah yang membuat pikiranku entah kemana-mana aja sepanjang malam tadi. Soalnya yang aku pikirkan pertama itu dari keponakanku yang ditinggal, karena kan dia itu masih usianya 3 tahun. Terus kan dia tuh belum pernah sebelumnya itu ditinggal sendirian tidur kayak gitu sama orang tuanya. Apalagi kata kakak iparku, dia tuh mau kebangun gitu tengah malam, dan aku takutnya dia tuh kebangun nyariin mamanya nangis-nangis. Soalnya juga kan dia tuh belum terlalu dekat sama aku, jadi tuh aku takutnya dia tuh bakalan ngereok terus sepanjang malam minta ikut mamanya ke rumah sakit. Karena tahu sendiri lah ya kan, namanya juga anak seusia kayak gitu tuh pasti nggak dibolehin untuk nginap bermalaman di rumah sakit. Terus kalaupun mau dibawa nanti pun pasti mamaku jadi agak ribet gitu jadinya ngurusinya. Soalnya kan cuma mamaku sendiri yang nemeninnya, karena suaminya itu atau abangku itu masih dalam perjalanan menuju ke sini. Terus belum lagi aku memikirkan untuk segala kerepotan di pagi harinya, karena kan aku harus masak, beberes, nyuci pakaian, dan sambil jagain 3 bocil sekaligus. Yang aku takutkan itu nanti tuh takutnya si adik ngereok, belum lagi keponakanku tiba-tiba ngereok pula minta sama mamanya, dan aku juga belum ngerti banget gimana cara ngediamin dia. Mana lagi aku harus selesaikan masakanku di pagi-pagi gini biar bapakku bisa makan, soalnya kan bapakku tuh harus minum obat, jadi wajib banget juga sarapannya. Makanya itu di sini tuh aku masaknya yang simpel-simpel aja biar cepat kelarnya, dan juga semua pekerjaan rumah juga cepat kelarnya di waktu yang bersamaan. Makanya tadi tuh aku mulai beraktivitasnya di jam 4 lewat ya, harapannya itu sebelum jam 7 itu semua pekerjaan rumahku udah pada kelar. Ini pun aku juga sekalian siapkan untuk menu makan adek hari ini, karena kan sekarang ini tuh bukan kita aja yang makan tapi adek juga udah makan. Makanya untuk makanannya pun udah wajib untuk disiapkan juga. Nah jadi segala aktivitas di pagi ini dan segala keriuhannya inilah yang membuat aku kepikiran semalaman, yang buat aku tidurnya juga nggak nyenyak. Dan yang lebih aku takutkan lagi, gimana kalau aku sampai bangun kesiangan, udah nggak kebayang dong, pasti semua pekerjaan rumah bakalan keteteran. Makanya tadi malam pun aku tuh bolak-balik kebangun, nengokin jam terus. Mata mau dilelapkan pun itu rasanya susah banget. Padahal sebelum orang mamaku tuh pergi ke rumah sakit, mataku tuh rasanya udah ngantuk banget. Tapi ya kayak gitu, nggak bisa ditidurin. Nah oke, itu alhamdulillah akhirnya masakanku kelar juga. Tadi tuh aku ada masak sambal ayam dicampur sama tahu. Sementara untuk sayurnya aku rebus sayur bayam aja. Kemudian aku lanjutkan aja lagi beberes. Pertama-tama tadi tuh aku mulai beberesnya dari dapur. Setelah nyapu-nyapu di bagian dapur, ini aku lanjutkan lagi nyapunya di ruang tengah sampai ke teras depan. Ini pun aku nyapunya udah keburu-buru banget, soalnya kan adek itu udah kebangun, udah mulai ngereak juga adek. Makanya di sini tuh aku cepat-cepat menyelesaikan pekerjaan rumahku. Nah oke, itu beberes rumah udah selesai. Di sini tinggal menyelesaikan aja lagi kecucianku. Tadi tuh udah selesai aku cuci, jadi di sini tuh tinggal aku jemurin aja lagi. Alhamdulillah di sini pun aku udah ngerasa sedikit lega, karena akhirnya semua pekerjaan rumahku tuh udah hampir kelar. Palingan setelah ini tuh aku tinggal ngurusin para bocil aja lagi, mandikan mereka, terus kasih makan mereka.